wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandri Paramitasari dengan NIM 22451071, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Komputerisasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Agustian SPMM. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah lengkap dari 3 aplikasi Microsoft Office. Yang pertama itu Microsoft Word, yaitu cara membuat halaman dengan nomor yang berbeda, seperti angka Romawi atau angka biasa, membuat daftar isi, dan menyisipkan gambar. Yang kedua itu Microsoft Excel, yaitu cara menggunakan rumus IF, membuat tabel dengan VLOOKUP dan VLOOKUP, memfilter data, hingga membuat grafik dan chart. Yang terakhir itu Microsoft PowerPoint, membuat 4 slide yang berbeda dan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan menu transisi dan animasi agar presentasi kita itu terlihat lebih menarik. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hai semuanya, di sini saya akan memberikan cara penomoran dengan halaman yang berbeda, seperti angka Romawi atau angka biasa. Biasanya angka Romawi itu digunakan di kata pengantar atau daftar isi. Kalau angka biasa itu di bab 1 pendahuluan. Di sini itu saya akan memberikan tutorialnya. Pertama itu, letakkan kursor di samping kiri kata pengantar. Terus kita pilih di tab ini, tab layout, lalu kita pilih break, lalu kita pilih next page. Begitu juga di bagian bab 1 ini. Letakkan kursor di samping kirinya, kita pilih breaks, lalu next page. Lalu di bagian kata pengantar, di bagian footernya ini, di bagian bawahnya ini, kita tekan 2 kali. Kita pergi di sini page number, lalu kita pilih format page number. Kita cari di sini number formatnya itu ini angka Romawi. Terus kita start at 1, lalu klik OK. Terus kita klik lagi di page number sini, kita pilih ini bottom of page, lalu pilih line number 2, ketik. Di sini sudah ada angka Romawinya. Terus di bagian bab 1 pendahuluan juga, di sini kan masih 2. Kita ketik 2 kali di sini, tekan maksudnya. Terus kita pilih ini page number, terus format page number. Kan di sini nomor formatnya sudah 1 2 3, jadi kita mulai dari start at 1 ini, baru klik OK. Di sini kan sudah tahu, di kata pengantarnya ini sudah jadi angka Romawi, di bab 1 pendahuluannya sudah jadi angka biasa. Singkat. Selesai. Gampang bukan? Jadi kita sudah menyelesaikan ini penomoran halaman yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Sangat cocok untuk membuat makalah, skripsi, atau laporan agar makalah kita itu tampil rapi dan profesional. Langsung saja kita mulai dengan menandai setiap judul dan subjudul itu dengan heading. Kayak kata pengantar itu heading 1, dan latar belakang ini tuh heading 2. Caranya kita Ctrl F dulu untuk memunculkan navigasi seperti yang ada di layar ini. Lalu kita blok ini kata pengantar, kita blok, pilih heading, klik kanan, update heading 1. Langsung muncul di navigasi ini. Begitu juga yang di bab 1 ini, dia itu heading 1. Kalau latar belakang ini heading 2, kita pilih ini, klik kanan, pilih update heading 2. Di sini juga sama, heading 2.
bab 2 pembahasan ini juga dia heading 1 ya. Terus di bagian sini itu kita caranya itu kita harus blok dulu, lalu kita pilih ini create a style, baru style 1 ini kita ganti jadi subbab 2. Oke, lalu kita klik lagi ini, klik kanan, pilih modify. Kita yang di bagian list paragraf ini kita ganti jadi heading 2. Ini subbabnya juga jadi heading 2. Terus ini kita blok ya supaya jadi ini tebal, lalu klik OK. Nah, disitu langsung muncul seperti itu. Ini juga sama, ini subbab 2. Oke. Nah, di bab 3 juga dia ini heading 1 ya. Heading 1. Kesimpulannya ini kita buat kayak di bab 2 tadi. Kita pilih ini, lalu create a style. Style satunya ini kita ubah jadi subbab 3. Subbab 3. Lalu klik OK. Nah, terus di sini kita klik kanan lagi, pilih modify. Ini list paragrafnya kita ganti jadi heading 2. Oh tidak ya, heading 3. Heading 2 ya. Oh salah. Kita pilih ini, klik kanan, pilih modify. Ini list paragrafnya kita ganti jadi heading 2. Ini juga heading 2, lalu kita tebalkan, lalu oke. Ini juga sama, dia nih daftar pustaka juga dia heading 1 ya. Di sini sudah lengkap semua. Caranya supaya kita taruh dia di, biasanya daftar isi itu di bawah kata pengantar ya. Nih, kita klik di sini, lalu kita pilih layout, text, lalu pakai sini. Kita ketik lagi reference, pilih ini table of contents, baru yang mana saja yang mau konten sini atau otomatis ini, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini sudah tampil. Yang table of contents ini bisa diubah jadi daftar isi. Kita ganti warna fontnya. Ini juga jadi Times New Roman, kasih rata tengah. Dan daftar isi otomatisnya sudah jadi. Semoga daftar isi otomatis yang saya tutorialkan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar cara memasukkan gambar atau menyisipkan gambar ke dalam suatu dokumen dengan mudah. Caranya itu, buka dokumen yang ingin dimasukkan atau disisipkan gambar, kita pilih tab insert, lalu kita pilih pictures. Di sini kita bisa pilih display page,
Lalu kita pilih di mana tempat gambar itu tersimpan. Saya pilih gambar yang ini. Nah, terus ini kan gambar tidak bisa digerak-gerakkan, jadi cara dia supaya bergerak itu kita pilih ini, fitur wrap text, lalu square. Nah, sekarang gambar sudah bisa digerakkan. Nah, itu dia cara mudah untuk memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word. Sangat praktis dan bisa membuat dokumen kita jadi lebih menarik dan informatif. Semoga video tutorial saya ini bisa bermanfaat. Selamat datang di video tutorial Microsoft Excel. Kita akan belajar menggunakan rumus if dalam menganalisis data. Langsung saja kita mulai. Di sini saya mempunyai data yang harus menentukan barang itu untung atau rugi. Barang itu membutuhkan stok lagi atau tidak, atau masih aman. Dan di sini kita menentukan nilai barang itu murah atau mahal. Kita mulai dari sini. Yang pertama, menentukan apakah barang itu untung atau rugi. Di sini keterangannya, jika harga jual lebih besar dari modal, maka untung. Jika harga jual lebih kecil sama dengan modal, maka rugi. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung blok ini modal lebih besar dari ini harga, lalu titik koma, untung, titik koma, rugi, balas kurung, enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui barang itu untung atau rugi. Kita lanjut yang kedua, menentukan status stok. Kita tarik dulu yang ini ya, kita tarik dulu dia ke bawah. Nah, sudah. Kita ke sini, status stok. Di sini keterangannya, jika stok di bawah 60 pieces harus restock. Jika stok sama atau di atas 60 maka stok aman. Jadi kita akan menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung ini stoknya lebih kecil dari 60, titik koma, restock, titik koma, aman, balas kurung, enter. Nah, di sini barangnya aman ya. Di sini kita bisa tahu apakah perusahaan ini membutuhkan barang lagi, membutuhkan restock atau tidak. Terus di ketiga kita menentukan apakah nilai barang ini murah atau mahal. Di sini ada keterangan ini murah lebih kecil dari 50, mahal lebih besar sama dengan 50. Jadi kita akan menggunakan rumus if sama dengan if dalam kurung blok ini, harga ini, terus lebih kecil dari 50, titik koma, murah, titik koma, mahal, balas kurung, enter. Nah, sini kita sudah bisa mengetahui barang itu mahal atau murah. Sudah ya. Tapi di sini juga bisa menggunakan cara cepat. Caranya itu seperti ini. Kita ketik dulu di sini murah, di sini mahal.
sama dengan IF dalam kurung harga ini lebih kecil. Ini kita ketikin di sini 50, kita kunci dia dengan FN F4. Nah, di sini kayak ada muncul-muncul dolar-dolar begitu. Ini tandanya selnya sudah terkunci. Terus titik koma, pilih ini murah, kunci lagi dengan FN F4 titik koma, terus pilih ini mahal, kunci lagi dia dengan FN F4, balas kurung, enter. Nah, di sini sudah ya. Oke. Nah, itulah cara mudah menggunakan rumus IF di Excel untuk menganalisis data barang. Kita bisa tahu apakah barang itu untung atau rugi, apakah barang itu butuh restock atau masih aman, apakah nilai barang itu murah atau mahal. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Selanjutnya, kita belajar cara menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP di Microsoft Excel. VLOOKUP itu sendiri singkatan dari vertical lookup, yang artinya mencari data secara vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan LOOKUP itu singkatan dari horizontal lookup, yang artinya mencari data secara mendatar dari kiri ke kanan. Contohnya itu seperti ini. Data yang ini tuh data vertikal, yang ini data horizontal. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai data seperti ini yang ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, lama pengiriman. Ini nanti kita isi dengan cara cepat dengan rumus. Di sini dulu kita mulai dari nama customer. Kita pakai rumus sama dengan F LOOKUP dalam kurung ini nomor pemesanan yang ini 106, terus ini titik koma, kita pergi di data referensi, kita blok ini semuanya ya, kita blok sampai ke sini, lalu kita kunci dengan FN F4. Nah, di sini sudah terkunci. Kita ini titik koma, terus kan tadi nama customernya di sini nih, di sel kedua, di B sel 2 ini. Jadi di sini kita tulis 2 titik koma. Ini kita bisa pilih true atau false, tapi biasanya kita menggunakan false karena kita mau mencari exact match-nya. Jadi di sini kita bisa tulis false atau juga bisa dengan 0 karena sama saja dengan false. Terus balas kurung, enter. Nah, di sini datanya sudah ada Fiona. Kita lihat dulu di data referensi Fiona. Nah, betul. Terus kita tarik dia ke bawah. Nah, muncul semua nama-namanya. Dan di yang kedua domisili. Domisili juga sama caranya, sama dengan VLOOKUP dalam kurung ini, yang ini blok nomor pemesanan, terus ini titik koma, kita pilih lagi di data preferensi, lalu kita blok ini lagi sampai ke sini, kita kunci lagi dengan FN F4. Nah, ini sudah terkunci, kita titik koma. Nah, terus domisili itu di keempat ya, kan ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini keempat. Jadi kita di sini kita tulis keempat titik koma 0 ya, 0
dalam balas kurung enter. Di sini sudah ada domisilinya, kita lihat dulu. Si Fiona Palembang, cocok ya. Kita tarik lagi ini ke bawah. Nah, terus supaya kita bisa mengetahui lama pengiriman itu, ada data di sini. Ini kita pakai rumus yang lookup itu. Jadi nanti data ini bisa langsung masuk di sini. Nah, caranya itu kita pakai rumus ini sama dengan lookup dalam kurung ini blok yang domisilinya ini yang Palembang, terus titik koma, pilih ini data reference, kita blok yang ini ya, kota ini sampai di sini kita blok, kita kunci lagi dengan Fn F4. Nah, sudah terkunci, kita ini titik koma, terus di sini dia ada di kolom kedua, ini yang lama pengiriman. Jadi kita di sini kita tulis 2 ya, terus titik koma 0 balas kurung enter. Nah, di sini sudah ada lama pengirimannya, kita lihat dulu. Fiona lama pengiriman itu Palembang 2 hari, cocok ya. Kita tarik lagi dia sampai ke bawah. Oke. Itulah cara menggunakan lookup dan lookup di Excel. Dengan rumus ini kamu bisa mencari data secara otomatis dan menghemat waktu. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan fitur filter di Microsoft Excel untuk menyaring data sesuai dengan kebutuhan yang kita mau atau yang kita gunakan. Langsung saja kita mulai. Di sini saya ada ini data, nama customer, jenis kelamin, domisili, sama pembelian. Di caranya supaya kita memfilter yaitu kita blok dulu ya ini semua sampai di sini. Kita pilih home, lalu pilih ini sort and filter, lalu pilih filter. Di sini kita akan melihat tanda-tanda panah kecil ini ada ya. Atau cara mudahnya dengan klik di sel mana saja, klik Ctrl, Shift, dan L secara bersamaan. Nih, muncul ya tanda panah kecilnya. Di bagian sini kita bisa melihat ini sort A to Z. Ini maksudnya mengurutkan dari abjad yang paling atas sampai abjad yang paling bawah. Kalau yang ini sort 1A ini mengurutkan dari yang paling bawah ke yang paling atas. Nah, di sini jenis kelamin ya. Misalnya kita ingin memfilter di sini anak perempuan saja. Jadi matikan dulu ini select all-nya, pilih perempuan, lalu oke. Nah, di sini hanya menampilkan data perempuan saja ya, data yang berjenis kelamin perempuan saja. Terus ini domisilinya juga bisa, kayak kita mau misalnya hanya Surabaya sama Bandung, matikan dulu select all-nya, pilih Surabaya, pilih Bandung, lalu oke. Nah, di sini hanya menampilkan domisili yang dari Bandung sama Surabaya saja. Terus di sini juga bisa di pembelian ini bisa kita gunakan ini number filters. Di sini ada equals atau sama dengan, does not equal tidak sama dengan, greater than lebih dari, greater than or equal to lebih dari dan sama dengan, less than kurang dari, less than or equal to itu kurang dari dan sama dengan, between itu diantara. Kita coba yang ini ya, greater than atau lebih besar. Kita pilih ini, lalu kita select di sini misalnya data yang lebih besar dari 15 lah, 15 juta ya.
Oh tidak, 13 juta lah, lebih besar dari 13 juta. Kita pilih oke. Nah, di sini hanya menampilkan data saja yang lebih besar dari 13 juta tadi. Itulah cara mudah memfilter data di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan belajar cara membuat grafik dan chart di Microsoft Excel. Di sini saya sudah ada data penjualan iPhone per bulan, di mana kita akan memodifikasinya dengan menghapus label bulan atau menambahkan label itu kembali. Langsung saja kita mulai. Di sini kita blok dulu data ini. Kita pergi di home, di insert ya. Kita pergi di insert. Di sini ada recommended charts. Di sini ada diagram batang. Banyak ya model-modelnya. Di sini ada trace map dan sunburst. Ini trace map, ini sunburst. Di sini juga ada line. Modelnya banyak. Di sini juga ada ini. Ini ada pie ya. Dognut, ini pie. Jadi kita pakai saja yang ini yang gampangnya. Nih. Udah. Nah, terus di sini juga kita bisa ini warna di sini kita pilih ini ya. Ini chart design. Ini ada banyak juga model-model. Ada berbagai macam ya. Sini juga bisa kita ubah warnanya. Ada banyak macam warna. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita menambahkan bulan kembali ke sini? Caranya itu kita ketik di sini dulu ya. Bulan Juli ya. Juli. Sini misalnya 150. Tinggal kita ketik ini ya. Chart design. Terus ini slash data. Kita blok ini, data semua ini. Dari sini ke sini kita blok semua. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data penjualan bulan Juli sudah masuk ya. Nah, terus bagaimana juga caranya kalau kita mau menghapus data penjualan bulan Maret? Penjualan bulan apa saja? Bulan Maret kah, Januari atau Februari? Caranya itu seperti ini, sama dengan tadi. Kita buka ini chart design, kita pilih slash data, lalu misalnya kita mau hapus bulan Maret ya, kita klik OK. Nah, di sini otomatis langsung Januari, Februari loncat ke April. Maretnya udah tidak ada ya. Terus di sini juga ada banyak di chart design ini. Kita bisa ini add chart element. Ini juga ada banyak Excel title. Ini sini misalnya kita tuliskan dia bulan. Nah, supaya lebih jelas, di sini juga nih, yang ini bisa kita tulis juga dengan salah ya. Sini ada banyak. Ini ada juga nih data labels, bisa pakai ini supaya kita bisa tahu ininya data penjualannya ya. Jadi itu dia cara membuat
grafik dan chart di Microsoft Excel dari data penjualan iPhone, serta menghapus data dan menambahkannya kembali. Mungkin itu saja tadi penjelasan tutorial penjelasan ini, grafik dan chart. Semoga bisa bermanfaat. Selamat datang di video tutorial PowerPoint. Di video ini kita akan belajar bersama cara menambahkan efek transisi antar slide dan efek animasi pada objek agar presentasi kita itu terlihat lebih menarik. Langsung saja kita mulai. Di sini kita ketik sembarang saja ya. Misalnya saya ketik ini komputerisasi manajemen. Di sini juga sembarang. Microsoft PowerPoint. Ini di sini tinggal tar saja. Baru di sini kita tulis sembarang ya. Terus ini saya tulis nama saya saja. Ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada banyak desain ya. Kita bisa gunakan desain apa saja. Sini ada banyak ya. Jadi saya akan menggunakan desain ini saja. Cara supaya ini bisa bergerak itu kita buatkan dia transisi. Caranya itu ini, buka transisi. Terus sini kita bisa pilih yang mana saja, kayak ini, terus atau ini, banyak ya. Ini juga bisa. Saya pakai ini saja. Ini tulisannya juga bisa dibuat ini animasi seperti ini mungkin. Nah, ini juga, sini juga banyak pilihan-pilihan animasinya. Bisa gunakan yang mana saja. Saya pilih yang ini saja ya. Ini tak. Oke. Ini juga bisa sembarang saja ya. Di sini juga sama seperti tadi. Kita pilih ini mana saja. Di sini juga ada banyak. Nih. Kita bisa juga atur ini efeknya, bisa dari itu. Ini juga di sini bisa kita buat juga kayak yang ada di insert tuh shapes. Ini kita buat ya. Ini juga. Kita atur, kita berikan dia animasi
ini juga kita bisa atur efek optionsnya dari mana saja, ini atau dia dari atas atau dia dari tapi saja yang ini ya. Dari samping mungkin. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan efek animasinya. Kita lihat dulu ya. Kita pilih shape-nya dulu, kita buat lagi seperti tadi, mungkin dari atas dari sini. Sembarang saja. Di sini juga warna-warnanya bisa kita ubah. Nih. Buat semenarik kita saja ya. Kita berikan juga di animasi di sini. Ini juga. Oh, ini saja ya. Ini juga. Di sini juga kita bisa tambahkan itu animasinya. Kita tulis dulu ini ya, animation pen-nya. Terus ini kita bisa tambahkan animasi apa saja. Ini juga, mungkin ini juga, ini bisa juga pakai ini grab and shake. Bisa juga ini kita atur durasinya mau berapa menit nih, bisa ya. Ini kita atur dia. Ini delay ini tuh waktu tunggunya bisa juga kita atur ya. Tuh ini on click, maksudnya efeknya itu berjalan secara bersamaan. Jadi kita lihat ya. Nih. Udah ya. Gampang kan? Ini kita berikan juga dia transisi ya supaya lebih menarik. Ini banyak ya efek transisinya, mau mana saja. Ini juga. Atau bisa juga transisinya kita pilih saja kayak satu, baru kita pilih ini apply to all. Ini maksudnya dia sudah teraplikasi ke semua slide. Coba kita lihat ya. Udah ya, mungkin tadi itu cara-cara supaya
kita bisa menambahkan efek transisi atau efek animasi di PowerPoint. Mungkin saja yang bisa saya berikan tutorial. Semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Baik, itulah tadi langkah-langkah yang bisa saya jelaskan terkait dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint dengan rincian yang sudah ditentukan tadi. Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam mengelola data, membuat dokumen, atau membuat presentasi yang lebih mudah dan efisien. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.